Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita mau pergi ke mall. Yeay! Tujuan kita ke sana adalah untuk mengidentifikasi makanan dan minuman yang halal dan haram. Hari ini aku pergi bareng teman-teman dan juga Umi Rida. Di video ini aku akan menjelaskan beberapa hal tentang alkohol dalam cuka. Sebelum lanjut, yuk kita simak dulu ayat yang berkaitan tentang khamr berikut ini. Salah satu ayatnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Nah, sekarang kita jadi tahu kan kalau dalam khamar itu di dalamnya ada dosa dan manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah pun mengharamkan khamar bagi umat muslim. Gak kerasa kita udah sampai di mallnya. BTW, sebelum masuk ke pembahasan tentang cuka, ada hal yang perlu kita ketahui dulu nih guys. Pertama yang perlu kita tahu adalah berapa sih kadar minimal alkohol dalam makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi muslim? Menurut fatwa terbaru MUI nomor 10 tahun 2018 disebutkan produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya haram. Namun produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan. Terus kalau cuka berapa kandungan alkoholnya ya? Jika menggunakan proses fermentasi anaerob, maka cuka yang dihasilkan akan mengandung alkohol sekitar 12%. Sedangkan jika menggunakan proses fermentasi aerob, maka yang dihasilkan adalah asam asetat sekitar 4% dan tidak mengandung alkohol. Nah, kalau gitu apa semua cuka halal? Ternyata para ulama dari madhab Asy-Syafi'iyah membuat kategori untuk cuka yang halal dan yang haram. Nah, cuka yang dibuat dari butiran-butiran serelia, buah-buahan, dan asam glasial hukumnya halal untuk dikonsumsi bagi seorang muslim. Namun, cuka yang dibuat dari khamar seperti wine, spirit, cider, sherry, dan lain-lain hukumnya haram bagi seorang muslim. Supaya kita tahu mana cuka yang halal dan mana yang haram, kita harus tahu dulu jenis-jenis cuka. Pertama, ada cuka putih atau cuka suling. Cuka putih atau cuka suling adalah salah satu jenis cuka yang paling umum ditemui di Indonesia. Cuka ini kerap dipakai dalam berbagai masakan. Jenis cuka ini termasuk produk halal bagi muslim, sebab proses pembuatannya tidak berasal dari khamar. Cuka putih memiliki kandungan terdiri dari air dan 10% asam asetat. Jenis cuka ini dibuat melalui proses fermentasi makanan seperti gula, bit, kentang, atau molase yang dicampur dengan air. Proses fermentasi ini membuat cuka putih aman dikonsumsi muslim. Yang kedua, ada cuka balsamik. Cuka balsamik merupakan jenis cuka hasil fermentasi jus buah anggur yang diubah menjadi minuman keras. Cuka memiliki warna coklat gelap. Pembuatan cuka balsamik biasanya dicampur dengan wine vinegar. Rasanya dikenal manis asam dan biasanya dipakai untuk melengkapi salad. Karena proses pembuatannya tercampur dengan bahan alkohol, cuka balsamik bisa menjadi tidak halal bagi muslim. Namun beberapa merek cuka balsamik ada juga yang melalui proses fermentasi dan terdiri dari kandungan bebas alkohol, seperti cuka balsamik merek Balsamic Vinegar Nut dari PT Firmenich Aromatic Indonesia, Balsamic Vinegar Flavor dari PT Firmenich Indonesia, dan Balsamic Vinegar Flavor ES1 dari Serim Flavor COTTD yang sudah mendapat sertifikasi halal MUI. Selanjutnya ada cuka apel atau apple vinegar. Cuka apel merupakan cairan yang melalui proses fermentasi menggunakan sari buah apel dan ragi. Proses fermentasi ini pun membuat cuka apel memiliki kandungan bakteri probiotik yang dapat membantu memelihara kesehatan saluran pencernaan. Proses fermentasi yang dibuat menggunakan bahan-bahan alami ini pun membuat cuka apel aman dikonsumsi muslim. Beberapa produk cuka apel yang sudah halal MUI antara lain cuka apel Tahesta, cuka apel Kusuma Agrowisata, di Health Supplies Vinegar Apple Vinegar, cuka apel alami, cuka apel Neuzin, dan cuka apel merek Gesun.
Cuka apel ini cocok digunakan untuk marinasi ikan atau ayam. Hal ini lantaran cuka ini memiliki rasa lebih ringan. Selain itu, cuka apel juga sering dipakai untuk menambah aroma pada masakan. Rasanya yang lebih ringan pun membuat beberapa orang menambah cuka apel ke dalam racikan minuman. Yang keempat ada cider vinegar. Cider vinegar menjadi salah satu jenis cuka yang tidak boleh dikonsumsi oleh muslim. Meskipun cider vinegar merupakan cuka yang terbuat dari jus buah seperti anggur, apel, pir, dan lain sebagainya. Pasalnya, bahan-bahan tersebut terlebih dahulu difermentasi sampai menghasilkan asam dan menghasilkan minuman keras yang disebut cider. Sehingga cider yang memiliki efek homer ini pun menjadi alasan mengapa jenis cuka ini tidak halal. Apabila menemukan cuka apel dengan tambahan cider atau sering disebut apel cider vinegar, sebaiknya hati-hati. Jika membutuhkan cider vinegar, masyarakat muslim bisa menggunakan jenis cuka anggur merek Tahesta yang sudah halal MUI. Yang terakhir ada cuka beras. Sesuai namanya, cuka beras dibuat dari fermentasi beras. Prosesnya dilakukan dengan cara mencampurkan beras putih dengan fermentasi starter atau bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal fermentasi. Kemudian akan terjadi proses alami sampai menghasilkan cuka. Namun, mayoritas cuka beras dibuat menggunakan rice wine atau arak beras yang mengandung alkohol sehingga jenis cuka ini pun menjadi haram bagi muslim. Sampai saat ini belum ditemui produk cuka beras yang sudah mendapat sertifikasi halal MUI. Nah, setelah tahu jenis-jenis cuka, kita jadi bisa membedakan mana cuka yang halal dan cuka yang haram. Tadi kalian sadar nggak kalau aku nyebutin cuka apel atau apple vinegar dan cuka sari apel atau apple cider vinegar? Apa sih bedanya? Nah, secara garis besar, perbedaan antara cuka apel dan cider cuka apel adalah terletak pada proses fermentasinya. Berikut perbedaan proses fermentasinya. Cuka apel terbuat dari buah apel yang disarikan, kemudian ke peragian, proses anaerob, X, proses aerob, dan menjadi cuka. Sedangkan cider cuka apel dari buah apel yang disarikan, peragian, proses anaerob, X, X2, proses aerob, lalu baru menjadi cuka. Perbedaan ada pada X dan X2. X merupakan variabel waktu atau T dalam proses anaerob untuk merubah gula menjadi alkohol. Jika dari proses X sudah menjadi alkohol langsung dilanjut ke proses aerob, proses yang membutuhkan oksigen, maka akan menjadi cuka. Akan tetapi jika dari X dilanjutkan ke proses X2 lagi secara anaerob atau proses kedap udara atau oksigen, maka dari proses X sudah menjadi alkohol akan berubah menjadi X2, wine atau homer sebelum menjadi cuka. Nah, itu tadi beberapa bahasan tentang alkohol dalam cuka. Semoga setelah ini kita jadi lebih berhati-hati ya dalam memilih cuka yang akan kita konsumsi. Semoga bahasan yang aku sampaikan bermanfaat. Sekian untuk video kali ini. See you next time in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.